Pertama salam dulu dong. Ya. Hah? Salam. Pertama salam. Salam ya. Udah running. Udah mulai. Salam. Nggak kelihatan sih. Bentuknya bro, bisa nggak? Hah? Bentuknya bisa nggak? Tadi kelihatan nggak kelihatan? Sini. Sini. Gak apa-apa ya kejauhan. Udah ini baju ini bisa setel kan? Setel kan? Ini aja ya. Nah. Dua ya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini hujan diguyur terus ya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai kita akan doa dulu sebelumnya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berkumpul di sini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami dan kami akan memuji-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan menerima firman dari pendeta Pak Hanas. Dan biarlah firman yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan angkat satu pujian. Kita akan memuliakan Tuhan dengan lagu pertama ya, Kau Sembah. Yesus.
Tuh. Bentar. Ada buka. Amin. Masih amin. Saya undang untuk bantu berdiri, kita akan angkat satu pujian yang lebih disyukur. Kami mau puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak karena haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang akan saya ada yang mau bertanya?
Anton. Lagi kebanjiran ya. Banjiran. Banjir. Mengucap syukur. Oke. Mungkin yang lain mungkin Andre mungkin mau kasih kesaksian pagi hari ini mungkin. Shalom. Di nama Tuhan kita akan kembali bertemu dalam ibadah. Di nama Tuhan, ya saya bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah bersama kita. Satu kali kemarin saya bersama tim kedapatan tim saya juga kena COVID-19. Ya pada saat itu saya belum tahu teman dekat saya, tim saya itu kedapatan positif pada hari Senin kemarin. Pas ada itu saya info sama kantor HRD Pak Andri, Bapak positif. Waduh, ya Bapak harus swab. Saya kemarin berdua. Ya secara manusia saya kalau di rumah saat ini memadai. Di nama Tuhan hari Kamis PCR dan hari Jumat pagi hasilnya saya negatif. Puji nama Tuhan. Ya, saya Tuhan tolong beberapa kali terhindar dari teman-teman yang berdekatan. Karena yang berdekatan itu ada kontak. Puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara. Ya, sekian dari saya. Artinya kalau kita positif dan kita terus mematuhi protokol kesehatan dan kita mematuhi pemerintah yang sudah kita taat, pakai masker, jaga jarak, dan kita berdoa pasti Tuhan melindungi, pasti Tuhan menyertai. Ya, terima kasih Pak Andre untuk kesaksiannya. Sebelum kita ini masuk
sekalipun di Harapan Indah kami merasakan hujan yang begitu luar biasa. Kami ingin berdoa Tuhan sebelum firman-Mu dibacakan untuk semua teman sahabat dimanapun yang susah keluar rumah mengalami kebanjiran. Kami berdoa murah kasih sayang-Mu menyertai. Kami doa agar mereka semua yang tidak bisa datang insight tetap berada online. Kami bersyukur untuk sahabat yang kerjakan di kehidupan kami. Tuhan terima kasih untuk minggu yang luar biasa ini. Kami bisa menyembah Engkau Allah yang hidup. Ini waktu bicara di tengah-tengah kami. Apa yang menjadi isi hati harus kita mengatakan. Memang yang sangat sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Amin. You ada ya. Ya, terima kasih untuk waktu yang luar biasa untuk saudara-saudara sekalian yang sudah bisa ada di insight. Mohon di Iya. Terima kasih ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, what is a Christ-centered life? Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang berpusatkan pada Kristus atau yang disebutkan Kristosentris? Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kita sungguh-sungguh berpusatkan Kristus seperti yang Kristus harapkan atau inginkan untuk kita. Nah, umat Allah yang diberkati Yesus Kristus, kehidupan yang berpusatkan pada Kristus atau yang disebut dengan Christ Center adalah komitmen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Inti dari setiap keputusan hidup manusia itu adalah adaptasinya untuk berkenan kepada Allah. Nah, beberapa orang hidupnya termotivasi oleh pencarian kesenangan atau uang. Tetapi kita sebagai orang percaya memusatkan perhatian kita dimotivasi oleh Kristus. Sehingga seluruh tujuan, pekerjaan, bahkan keluarga kita berpusatkan Kristus. Nah, umat Allah yang diberkati, Paulus begitu menekankan hidup yang berpusatkan Kristus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 terkait dengan Christ-centered life. Yang pertama adalah confidence to Christ. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Menuliskan hal ini maksud saya, kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing atau watak, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, maksudnya pelaku. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, maksudnya terkait dengan iman. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, dikerat dari kejahatan maksudnya, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Sunat ini sebagai tanda kepemilikan Allah ya. Dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, itu pernyataan Paulus ya. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Confidence to Christ. Keyakinan pada Kristus ini, menurut Paulus ini, menempatkan orang itu memiliki yang namanya sukacita.
Filipi 1 ayat 1 bagian A berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus menyatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Nah, confident to Christ. Keyakinan kepada Kristus ini merupakan satu kepastian. Bukan sesuatu yang ditawarkan tapi tidak bisa dinikmati. Sebab Filipi 1 ayat 1 bagian B berkata demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Filipi 4 ayat 13. Jadi ketika Paulus berkata tentang confident to Christ, keyakinan kepada Kristus, kita bisa bersukacita, itu satu kepastian. Kenapa? Karena kita dapat menanggung segala perkara. Confident to Christ memampukan kita untuk menjadi orang yang be careful, berhati-hati. Pasal 1 ayat 2 berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyulat yang palsu. Penting sekali dalam kehidupan kita, dengan berpusatkan Kristus ini kita menjadi orang yang mawas diri, orang yang sangat berhati-hati. Yosua pasal 1 ayat 8 memberikan penguatan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menarik sekali. Confident to Christ membuat kita tetap bersukacita. Satu garansi jaminan yang diberikan oleh Allah karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Confident to Christ, keyakinan kepada Kristus membuat kita be careful, mampu berhati-hati, terutama di pandemi COVID-19 ini, sehingga menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik yang disebut dengan berhasil. Confident to Christ memampukan kita mampu menolak yang namanya self-confident atau keyakinan diri yang berlebihan. Filipi 1 ayat 3 berkata, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Confident Christ membuat kita menjadi orang yang sadar bahwa hidup ini bukan karena kuat dan gagah, melainkan hidup ini adalah anugerah atau kemurahan Tuhan. Nah, Zakaria 4 ayat 6 memberi penguatan. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Confident to Christ, keyakinan kepada Kristus ini memposisikan Kristus lebih unggul, lebih utama daripada yang terunggul sekalipun, yaitu Paulus. Karena Filipi 1 ayat 4 menguatkan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini maksudnya Paulus terunggul, tetapi imam besar itu jauh lebih hebat daripada Paulus. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, luar biasa sekali. Confident to Christ, keyakinan kepada Kristus, membuat kita sadar bahwa tidak ada imam yang lebih hebat daripada Kristus itu sendiri. Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 memberikan penguatan. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa cacat, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hari itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan diri sebagai korban.
Wow, menarik sekali saudara-saudara. Ini menjadi perhatian buat kita sebagai anak-anaknya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk selalu Christ Center. Menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala aktivitas tujuan motivasi kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena yang pertama confident to Christ. Ada keyakinan kepada Kristus yang menyebabkan kita bersukacita senantiasa, yang memampukan kita menanggung segala perkara, bisa menyelesaikannya, yang membuat kita menjadi orang yang be careful, berhati-hati, yang membuat kita memposisikan diri bahwa kita adalah orang yang dimiliki dan memiliki Kristus, yang senantiasa kita bisa bersekutu dengan Allah karena Kristus menjadi imam besar bagi kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Christ Center Life. Kehidupan yang berpusatkan Kristus. Menurut Paulus, dimulai dengan confident to Christ. Yang kedua, infinite value of knowing Christ. Artinya nilai tak terbatas mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu menurut Paulus adalah merupakan sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai dibandingkan dengan apapun juga. Filipi 1 ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ya. Yang mana itu? Yang dijelaskan dalam Filipi 1 ayat 5 sampai dengan 6. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Yang banyak itu tentang identitas Rasul Paulus, ternyata jika dibanding dengan Kristus yang tunggal, cuma Yesus saja, ternyata Yesus yang satu, Yesus yang tunggal itu tidak ada bandingannya dengan apa yang jamak yang banyak menurut identitas Rasul Paulus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Infinite value of knowing Christ. Nilai tak terbatas mengenal Kristus. Dikatakan merupakan keuntungan. Filipi 1 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Karena Filipi 1 ayat 21 memberi penguatan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Infinite value of knowing Christ. Nilai tak terbatas mengenal Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini penting bagi kita. Infinite value of knowing Christ. Itu pengetahuan kita tentang Kristus itu mampu mengalahkan segala sesuatu yang tidak baik. Filipi 1 ayat 8 bagian A berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Kenapa saudara? Karena kemegahan, kebanggaan, kita menjadi begitu percaya diri, itu bukan disebabkan oleh sesuatu yang dari luar, tetapi oleh sesuatu yang dari dalam. Apa itu? Kita memiliki Kristus. Yeremia 4 ayat yang kedua, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Ada yang berkata, saudara-saudara, maaf nih, COVID ini seperti arisan. Kalau ada orang yang belum kena, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau dengar kata-kata begitu, takut juga sih ya. Ngeri juga. Nah, yang saya mau katakan dalam kesempatan ini, kita semua sudah maksimal untuk melakukan physical distancing. Kita sudah maksimal untuk melakukan yang namanya kemana harus cuci tangan, kemana-mana harus pakai masker, ya. Semua harus be careful. Sekarang ini kalau kita perhatikan tidak ada instruksi yang mengancam, tetapi dengan penuh kesadaran secara tiba-tiba begitu serempak kemana saja orang pakai masker. Betul nggak? Masuk di dalam rumah pun juga kalau tidak begitu kenal atau tidak satu rumah dengan orang tersebut pakai masker. Teman dekat pun juga harus tetap
pakai masker. Diurapi tidak diurapi juga tetap pakai masker. Percaya Yesus tidak percaya Yesus juga pakai masker. Wow. Saya merenung saudara-saudara ya. Seolah-olah sekarang ini saudara-saudara ya, kekayaan maaf bukan tidak bernilai. Kehormatan maaf bukan tidak bernilai. Segala sesuatu yang kita dapat di dunia ini dengan susah payah yang menjadi kebanggaan bukan tidak bernilai. Tapi ketika kita mendengar teman sahabat kita, kalau Pak Bakti mulai datang ke sini, saudara, dia mulai ngomong saya meninggal. Saya perhatikan benar-benar. Pak Bakti mulai ketakutan juga rupanya. Dalam artian apa? Wah, ternyata kematian itu seperti arisan juga. Akan tiba ya. Betul nggak? Saya juga sudah banyak teman, baik yang lebih tua atau yang lebih muda. Yang rohani tidak rohani, yang melayani tidak melayani, yang percaya Yesus tidak percaya Yesus. Tapi saudara-saudara, ada hal yang menarik bagi kita. Bahwa kita infinite value of knowing Christ. Pengenalan kita akan Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang lebih berharga, lebih bernilai dibanding dengan apapun juga. Bahwa selama masih ada waktu ini, kita tetap ada di dalam rencana dan kehendaknya. Menarik. Infinite value of knowing Christ. Menjadikan yang lain itu ternyata sampah. Tidak ada nilai dibanding dengan mengenal Kristus. Filipi 1 ayat 8 bagian B berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maka sebagai konsekuensinya Paulus menyatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Umat Allah yang diberkati itu. Mengapa Kristus merupakan sesuatu yang sangat berarti atau tidak terbatas nilainya bagi kita? Karena mengenal Kristus itu merupakan keuntungan dibanding dengan mengenal juga termasuk para pejabat, raja-raja, dan orang-orang yang penting di dalam diri ini. Karena mengenal Kristus itu menjadikan dapat bermegah atau bermegah. Senang, tapi kita menjadi miliknya. Kristus menjadi milik. Kristus ada di sorga. Dan ketika kita meninggal, kita pun juga akan bersama Dia. Karena mengenal Kristus itu dapat membuat kita mengabdikan hidup kepadanya. Orang yang percaya Yesus, saudara, bukan bodoh, tidak mau jadi kaya. Tapi itu bukan tujuan utama. Walaupun susah, tidak punya duit, juga sengsara. Namun ada yang prioritas dalam kehidupan kita. Apa itu? Setelah kita menerima Yesus, kita mendapat keyakinan bahwa kita adalah warga surga. Artinya, every single yakin 100% go to heaven. Memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Itu yang paling penting dari segala. Dan ketika kita hidup, saudara, masih dikasih waktu, mari mengabdi kepadanya. Wah, jam 4 tadi saya bangun, saudara-saudara. Saya jarang bangun itu hanya untuk ke toilet kalau tidur. Kenapa? Saya kalau tidur itu pengennya pulas saja. Tapi ada satu keanehan, saudara-saudara. Saya kok pengen bangun begitu. Begitu bangun, saudara-saudara, antara sadar atau tidak, kaki saya kok nginjak air gitu. Wah, ternyata banjir semua. Semata kaki. Begitu ya. Waduh, gimana ini? Buru-buru. Puji Tuhan. Tidak ada alat yang rusak. Itu hebatnya Tuhan ya. Saya mau beri kesaksian kepada saudara ya. Saya ini senang sekali tidur di dalam situ. Karena merasa luas gitu ya. Jadi saya bawa
kasur, saya tidur di situ, di ruang tempat kita biasa. Walaupun saya ada tempat untuk tinggal di dalam. Tapi tadi malam itu saudara-saudara, Pak Bakti datang ke sini, saya tutup pintu karena dia mau pulang. Terus tinggalnya sudah di situ, di dalam. Tapi saya kok ada keinginan bawa ke dalam aja gitu, spring bed. Saya bawa ke dalam, saudara-saudara. Saya membayangkan kalau saya tidur di situ. Ternyata saya sudah tidur bersama dengan air, saudara-saudara. Wah, saya bangun. Nggak kebetulan saya bawa tempat tidur itu ke dalam dan saya tidur lagi di dalam. Nggak kebetulan saya bangun. Ternyata Tuhan menggerakkan saya. Angkat itu, alat-alat elektronik itu. Sesuatu yang sangat penting untuk tetap dijaga kalau kena air bisa rusak. Saya angkat semua, saudara. Saya taruh semua di kursi. Jadi dengan demikian, kecuali Bekasi ini tenggelam, nah, baru ruko kita juga tenggelam. Tapi saya kira enggak ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang terakhir adalah experience with Christ. Artinya berpengalaman dengan Kristus. Perhatikan. Christ center life. Kehidupan yang berpusatkan Kristus. Pertama, confident to Christ. Keyakinan kepada Kristus. Kedua, infinite value of knowing Christ. Nilai tak terbatas Kristus. Yang terakhir adalah experience with Christ. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku oleh kebangkitan dari antara orang mati. Experience with Christ, berpengalaman dengan Kristus. Ingin menekankan di masa lalu kita dibenarkan di dalam Kristus. Harus selalu diingat. Filipi 1 ayat 9 berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pembenaran Kristus menjadikan aktif kepada setiap orang percaya ketika menerima Yesus secara pribadi. Artinya, walaupun pembenaran itu dilakukan Kristus di masa lalu, tetapi hanya menjadi aktif bagi orang tertentu ketika orang itu menerima Yesus sebagai pribadi. Kita bukan disebut orang bersalah, orang berdosa, tetapi kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan lagi atas perbuatan kita, tetapi atas iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita yang mempercayai Yesus. Roma 3 ayat 20. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Experience with Christ. Menekankan bukan hanya bicara tentang pastel di masa lalu kita dibenarkan karena kita menerima Yesus, tetapi juga bicara tentang sesuatu yang present di masa kini. Kita menjadi serupa dengan kematiannya. Filipi 1 ayat 10 berkata, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Setiap orang percaya harus berkomitmen untuk rela menderita, bahkan mati, hidup dalam iman maupun dalam pelayanan. Kristus pun melakukan itu bagi setiap orang. Saudara, Kristus mati-matian, bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan kita. Dengan demikian kita harus menyadari kalau mati untuk kita, maka hembusan napas terakhir itu pun juga bernuansa, berbau, bernapaskan beriman kepada Yesus Kristus. Masalah ini berkata itu menarik sekali. Paulus dalam Kolose 1 ayat 24 berkata, sekarang aku bersuka cita
bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus merasa bangga dan senang karena menderita. Bukan cari-cari atau show. Tunjukkan, tetapi karena Paulus menyadari bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang sangat penting membangun tubuh Kristus. Wow, saya manusia sejati. Kadang-kala lemah juga. Tapi kalau lihat saudara datang every Sunday, lihat datang Pling, ting, ting, ting. lihat teman-teman semangat gitu ya. Ting. Wah, menurut hemat saya, ini sesuatu yang luar biasa. Itu memotivasi, menguatkan, meneguhkan. Wah, saudara, ini penting. Experience with Christ, menekankan. Bukan hanya masa lalu dibenarkan. Kemudian masa kini kita harus siap ikut di dalam penderitaan. Tetapi juga bicara sesuatu yang bersifat futur, sesuatu yang bersifat future, yaitu kita akan mengalami yang namanya kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 1 ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setiap orang percaya memiliki pengharapan akan mengalami kebangkitan dari kematian fisik. Sebab Kristus lebih dulu mengalaminya. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 memberikan penguatan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada apa dengan kebangkitan, saudara? Kebangkitan memberikan penguatan peneguhan bahwa kita akan reuni. Semua saudara-saudara akan lebih dulu bangkit. Maksudnya semua orang yang beriman kepada Kristus dan kita yang hidup akan diubahkan. Dan akan ada reuni. Yang namanya reuni itu saudara happy-happy. Senang. Kenapa? Ketemu kawan lama. Bisa sharing curhat. Apalagi nanti bersama dengan Kristus. Yang pimpin reuninya langsung Kristus, saudara-saudara. Wow, keren banget. Kebangkitan tubuh merupakan satu jalan untuk bisa memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kita diberi tubuh baru atau kemuliaan. Wahyu pasal 20 ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kebangkitan tubuh ini bukan sesuatu yang biasa. Satu, menjadikan kita bisa reuni bersama dengan semua teman-teman sahabat. Bahkan mungkin yang tidak kita kenal karena mereka adalah orang percaya. Yang kedua, babak baru di mana kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Wow! Menarik sekali saudara-saudara. Ini pribadi yang sudah disalibkan, yang menjadi penebus juru selamat. Kita bersama dengan dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang terakhir, kebangkitan ini merupakan langkah untuk hidup bahkan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Wah, di masa mendatang kita mengalami kebangkitan untuk reuni. Di masa mendatang kita mengalami kebangkitan untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi bukan hanya itu. Di masa mendatang kita akan kebangkitan saudara-saudara untuk hidup kekal, eternal life, kekekalan bersama dengan Kristus. Wah, dalam kemurahan Tuhan, Tuhan sudah izinkan saya. Katanya kota yang paling megah, paling hebat, paling dahsyat itu saudara-saudara. Saya tidak bermaksud berbuat dosa. Katanya di Las Vegas. Saya sudah sampai di sana, sudah nginap di Star Palace. Dan saya merasa biasa aja tuh.
Ya mungkin karena saya orang kampung, sehingga selalu merasa kampung lebih baik. Karena menurut saya di dunia ini cuma ada dua yang kita temui pada akhirnya, lautan dan gunung. Bapak saya Bugis udah kental dengan laut, ibu saya orang Toraja kental dengan gunung. Jadi kemana-mana saya pikir ya ujung-ujungnya juga laut lagi. Laut Atlantik begitu-gitu aja. Terus gunung-gunung dari Los Angeles ke Las Vegas cuma begitu-gitu aja. Tidak ada yang terlalu hebat. Nah, tapi saya percaya saudara. Nanti. Iya. Amin. Kita yang beriman kepada Kristus tentu berpengalaman dengan Kristus. Baik untuk waktu dulu, kini akan datang. Di masa lalu yang baik. Anda orang yang dibenarkan. Itu sebabnya ketika berbuat, ingat Roh Kudus dan ambil komitmen untuk mohon pengampunan, bangkit dari dosa, mengalahkan iblis setan dengan segala pengaruhnya dan hidup berkenan di hadapan Allah. Di masa kini, jangan takut dengan penderitaan. Penderitaan kesusahan itu adalah bagian dari karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kala penderitaan itu menarik dan baik, menguntungkan, membuat kita dekat dan dekat di hati Allah. Yes. Betul enggak? Kalau kita lagi susah, jam doanya panjang, saudara ya. Betul? Enggak mau ngapa-ngapain, cuma baca Alkitab doang. Senang, nyanyi senang. Tadi berpuasa sendiri. Saya tidak berkata Tuhan harus buat kasus dulu dalam diri kita sehingga kita melakukan hal itu. Tapi terkadang memang harus dilakukan begitu Tuhan terhadap kita ya. Betul enggak? Mendekat dan melekat kepada, aduh gue butuh banget Tuhan. Apalagi sudah-sudah di masa mendatang kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal bersama dengan Kristus. Christ Center Life. Kehidupan yang berpusatkan Kristus. Melalui Filipi pasal 3 ayat 1-11 ini. Dibuktikan dengan 3 hal. Ingat baik-baik. Pertama, confidence to Christ. Keyakinan kepada Kristus. Kedua, infinite value of knowing Christ. Yang tak terbatas mengenal Kristus. Yang ketiga, experience with Christ. Berpengalaman dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang kami tidak ketahui kapan akan selesai. Bahkan secara khusus Tuhan di Bekasi, di Harapan Indah, yang banjir begitu luar biasa Tuhan. Satu kondisi yang kami sendiri sudah tidak bisa menangani ataupun menyelesaikannya. Tentu dalam situasi seperti ini, pandemik belum selesai Tuhan, ditambah banjir yang berkepanjangan. Kami berdoa, semua orang terutama untuk anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan. Biar mereka selalu melihat, menarik diri untuk tetap berpusatkan pada Kristus. Menganggap mengenal Kristus lebih bernilai daripada apapun juga Tuhan. Melihat segala sesuatu dalam perspektif Tuhan saja. Tuhan kami berdoa, tolong Tuhan. Kondisi yang kurang menyenangkan, kurang baik, membuat kami melihat selalu kepada Kristus, berpusatkan Kristus. Tidak menyerah. Tuhan kami bersyukur, kami berdoa untuk umat-Mu di Gereja Presbyterian Indonesia secara sinodal maupun juga Tuhan di Harapan Indah. Engkau memberkati, menjaga, memelihara, membela dan memberkati mereka. Engkau membuat mereka semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus. Engkau juga menambahkan jumlah bilangan kami. Apa yang kami perlukan untuk gedung ini dan juga alat-alat musik, semua yang kami perlukan Tuhan Allah menyediakan dengan cara yang ajaib. Kami berdoa, setiap pelayanan yang kami lakukan bukan untuk show, tetapi untuk menjangkau orang lain, sehingga Kristus dipermuliakan, dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, mereka memberi kembalikan lipat kali ganda, sesuai dengan janji-Mu, sebagaimana kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Bapa kami berdoa, tolonglah kami Tuhan, protek dengan darah-Mu, agar iblis setan roh jahat tidak bisa menjamah menyentuh. Jauhkan dari kami COVID-19 ini. Berkati ekonomi kami,
Berkati rumah tangga kami berkebahagiaan, keharmonisan. Berkati pekerjaan kami bersukses, breakthrough. Berkati pendidikan kami agar bisa selesai. Berkati Tuhan pelayanan kami adalah pengurapan otoritas wibawa. Apapun kepentingan kebutuhan kami, Kristus Yesus Tuhan Allah menyediakan. Kami bersyukur dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama percaya katakan? Amin. Ya, kita serahkan selanjutnya. Terima kasih kepada hambanya berfirman pada pagi hari ini. Saudara sangat diberkati pada pagi hari ini. Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Yang di Zoom diberkati. Amin. Amin. Oh ya, amin. Tuhan. Kita akan lanjut membahas dan digagalkan saya undang para anggota untuk doa persembahan. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang diberitakan daripada Dokter Pak Anas. Biar kiranya menjadi berkat bagi kami. Begini, hari ini kami mau mempersembahkan apa yang kami persembahkan dan yang kami dapat dalam pekerjaan itu semua daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami balikan lagi kepadamu untuk mempersembahkan layaknya pelayanan Tuhan. Apapun yang digunakan di dalam pelayanan Tuhan, dalam nama tangan-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus, amin. Kita akan kemudian dimakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri ini. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya undang hambanya untuk doa syafaat dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk doa syafaat dan mengakhiri ibadah ini. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, seluruh kabinet, MPR, DPR, para menteri, bahkan pemerintah sampai ke pelosok-pelosok sekalipun diberi hikmat pengertian untuk melakukan tugas tanggung jawab di negeri ini. Sehingga Indonesia yang adil makmur cukup senang pangan di mana-mana keamanan, boleh kami rasakan. Kami rindu gereja-gereja Tuhan bersatu menjangkau jiwa bagi Kristus, menggembalakan umat Allah untuk semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Semua yayasan, semua sekolah-sekolah, semua rumah sakit, semua yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati. Berbagai kesusahan kesulitan mereka yang sedang dihadapi khususnya di pandemik ini karena Great Commission, Tuhan pun menolong dan menjaga, memberkati, memelihara.
Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan, kami berdoa umat-Mu yang tidak bisa datang onsite hari ini, mereka dimanapun juga tetap Engkau jamah urapi, kuduskan, dan berkati. Berkati Tuhan akan Gereja Presbyterian Indonesia International Al-Masih Fellowship di tempat ini. Berkati Yayasan Rema Eksis Mulia, baik pendiri, pembina, maupun juga pengurus. Engkau menolong semuanya agar bersinergi, bisa melakukan pekerjaan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi kami anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini kami pada hari ini makanan kami. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kita ke cobaan, tetapi lepaskan kami dari itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, dengan penuh damai, dengan penuh berkat. Karena kasih Bapa di surga, anugerah pada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita dari kekal ke kekal. Sampai Ibadah ini terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, happy Sunday. Halo, Pak. Thank you. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ada pengumuman. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman sahabat yang baikkan kasih sayang Tuhan menyertai kita. Emmanuel, God.